Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lenia Dantia Suci dengan NIM 245730104 dari kelas 2 SID. Di sini saya akan menjelaskan dan mengangkat topik mengenai pengaruh media sosial terhadap sikap kewarganegaraan Indonesia. Di sini aku mau nanya nih, kepada teman-teman penonton video ini, teman-teman kalau di pagi hari itu lebih prefer kemana? Lebih ke buka buku atau langsung pegang HP? Pastinya kita itu langsung pegang HP, dan biasanya kita harus lihat updatean dulu nih. Nah, faktanya ternyata kalau sekarang itu sikap kita itu mampu loh mempengaruhi kewarganegaraan kita karena media sosial. Karena media sosial itu udah menjadi salah satu dari bagian kita tanpa kita sadari. Jadi tanpa sadar media sosial itu udah merubah sikap kita, kehidupan kita, dan keseharian kita. Seperti saat ini kita itu dari dampak positifnya ya, kita itu jadi mudah berbicara dan mengungkapkan apa yang ingin kita sampaikan. Misal, kalau di media sosial kita buka TikTok, terus ada nih pendapat yang menurut kita ini kurang deh. Kali biasanya di kehidupan kita di nyata, kita tuh tidak berani untuk mengungkapkan pendapat kita. Nah, di media sosial itulah kita bisa mengungkapkannya melalui komentar. Di kolom komentar itu kita bisa beradu pendapat, beradu argumen, dan kita jadi bisa nih untuk melatih pola pikir kita, dan kita bisa membuka ke ruang publik gimana sih tanggapan kita, gimana sih pikiran kita terhadap kewarganegaraan, atau gimana sih pendapat kita mengenai topik dari video TikTok itu. Jadi itu adalah salah satu dampak positifnya. Nah, dengan ini kita juga bisa memakai hak kita loh, karena ini dijamin di Undang-Undang Dasar kita kalau kita itu bebas menyuarakan pendapat. Jadinya media sosial itu jadi bisa untuk ruang demokrasi karena kita bisa menyampaikan pendapat kita. Tapi kalau pendapat kita itu yang pantas-pantas aja ya, kalau pendapat kita itu seperti ngajak ribut dan penuh dengan kata-kata kotor, itu bukan hal yang baik. Selain itu, dampak positifnya adalah kita juga bisa mengambil nilai gotong royong. Contohnya itu adalah saat bencana banjir bandang kemarin itu di daerah Sumatera, kita jadi banyak yang berdonasi karena dengan media sosial sebar, jadi sikap gotong royong kita dan tolong menolong itu hidup melalui media sosial. Jadi banyak yang memberikan bantuan. Tapi di banyaknya dampak positif, tentunya setiap sesuatu itu pasti memiliki dampak yang negatif. Contohnya adalah dengan media sosial, semua itu bisa langsung tersebar berita hoax, ujaran kebencian seperti yang aku bilang tadi. Kalau maupun berpendapatlah yang baik ya teman-teman. Karena dengan ujaran kebencian itu merusak mental pengguna, sesama pengguna, dan merusak mental. Misal terjadi pembulian dalam satu kolom komentar, itu juga menjadi dampak negatif dan itu bisa merusak mental tanpa teman-teman semua sadari kalau telah merusak mental orang lain. Nah, dengan itu pemerintah mengeluarkan undang-undang ITE terhadap semua ujaran kebencian, semua pembulian, cyberbullying, terus semuanya deh yang buruk-buruk itu ada dicantumkan di dalam undang-undang ITE. Jadi teman-teman itu nggak bisa deh sembarangan. Kalau misal teman-teman melakukan hal sembarangan seperti yang ada nih yang lagi viral, seorang selebgram yang mengungkapkan kebencian terhadap suku Sunda, yang dikatanya kalau suku Sunda itu cuma bisanya ngomong gitu aja, cuma bisa nangis dan bla 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 itu. Dengan undang-undang ITE ini itu bisa diselesaikan. Akhirnya juga si yang tersangka itu, pelaku itu langsung ditangkap nih. Nah, undang-undang ITE-nya apa sih isinya? Dalam undang-undang ITE disebutkan bahwa semua pencemaran nama baik, penghinaan, dan segala macamnya itu akan diberikan pidana. Kalau kita lupa etika, nilai persatuan bisa hancur dengan hanya sebuah ketikan.
Jadi teman-teman harus selalu pastikan bahwa ketikannya itu bagus dan bermanfaat ya bagi lingkungan dan sekitarnya.